Oke, kembali lagi bersama gue Berto dan untuk kali ini gue akan mereview pam param pam param pam pam param pam 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 param pam param pam pam param pam param pam 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 param pam. Iya, jadi untuk yang kali ini gue review adalah Tomica Thunderbirds Argo Thunderbird The Mole, meskipun harusnya tanpa nama Thunderbird-nya ya. Jadi em, gue masih mau ngelanjutin apa sih ya, anggaplah menyebarkan Thunderbirds Argo di Indonesia meskipun gue nggak tahu siapa aja yang nonton. Dan untuk yang kali ini emang lagi-lagi pabrikan Jepangnya sih, maksudnya yang versi Jepangnya itu bikin Tomica. Thunderbird The Mall dia adalah seri nomor 8 ya. Jadi emang gue loncatnya lumayan jauh. Kalau kalian ingat gue dulu nge-review Thunderbird One, sekarang loncat ke ini karena emang gue pengen banget The Mall. Jadi gue masuk apa? Sebelum gue membahas detail mainannya, jadi Mall itu adalah kendaraan apa? Salah satu kendaraan terpercayanya International Rescue untuk menyelamatkan korban bencana yang ada di bawah tanah ataupun yang terkubur, ya terkubur runtuhan bangunan ya. Tapi sebenarnya mereka pakai Firefly sih. Tapi ya intinya ini buat ngebor tanah yang seperti kalian sudah bisa lihat ada bor depannya. Dan menurut gue perbandingannya sama apa, antara sama yang Thunderbirds jadul sama yang sekarang tuh bedanya banyak banget. Intinya sih masih sama kendaraan bor. Kalau kalian ngelihat, ya kalau kalian cari di Google, kalian lihat sedikit mungkin masih ada kesamaan, misalkan ya roda tanknya, terus masih ya kayak apa ya, semacam silinder mungkin, terus ada bor di ujungnya. Tapi ternyata sebenarnya bedanya lumayan banyak ya. Jadi kalau apa yang jadul sangat-sangatlah jadul dan juga besar sih menurut gue. Sedangkan The Mall versi Thunderbirds Argo ini sebenarnya adalah apa? Dia kendaraan kapsul jadinya sebenarnya kecil, hampir ya mungkin segede truk sampah mungkin atau truk Pertamina. Ya jadi gue rasa itu sih pembahasan untuk bagaimana originalnya Mall. Nah, dan yang di sini adalah diecast buatan Tomica, Takara Tomy. Gue baru aja dapat sebulan yang lalu dari diskonan Hobbylink Japan. Gue lupa aslinya berapa ratus yen gitu, terus di diskon agak lebih murah. Tapi tetap mahal karena ongkir dan kurs. Ya. Karena ini diecast, gue mulai dari apa ya? Bahan apa molding ya? Bahan dulu aja deh. Bahannya itu yang pasti emang ada diecastnya, tapi diecastnya itu hanya ada di badan ininya aja, badan kapsul. Jadi dari ujung ekor, bukan yang ini sih plastik biasa sih, yang ujung thrusternya ini badan kapsul sampai bagian depan ini nih diecast. Cukup apa, kalau kalian punya Hot Wheels atau apa kan kalian bisa ngerasain mana yang dingin mana yang biasa, dan ini diecast logam itu kan dingin. Terus tapi sebenarnya udah dijelasin juga sih di sini. Kalau kalian lihat juga di pojok yang kiri atas ini, eh kepiting, gue susah memfokuskannya. Ya, jadi memang bahan-bahannya itu plastiknya plastik biasa ABS. Gue lupa stiren apa ya singkatannya ya. S. AB-nya kan AB-nya gue lupa, S-nya stiren. Terus lalu di sini ada apa, side crawler, side kurora, terus ada drill itu adalah PVC. Lalu yang crawlernya yang bawah, yang roda tank yang bawah ini tuh karet. Jadi memang percampuran ya, body diecast. Side crawler yang samping ini, yang ada di kiri sama kanan itu dia PVC. Tapi anehnya gue ngerasa ini kayak keras gitu loh. Gue nggak ngerasa ini PVC, meskipun kalau gue bengkokin ujungnya tuh rasanya kayak emang kayak selembek PVC sih, bukan plastik ABS gitu. Bannya karet. Ajaib juga sih. Gue kira bannya nggak bisa muter, ternyata bannya bisa muter. Mereka mengusahakan sih. Lalu yang bawahnya ini apa? Bawahnya ini base-nya ini, trolley-nya ini adalah apa namanya? ABS, plastik ABS biasa. Lalu juga ini moldingnya gue akui superb
untuk mainan murah. Cukup lah, bukan super, ya mungkin super, bisa dibilang super, tapi apa, cukup bagus gitu loh. Jadi kalau bisa kita fokusin, ya kalau kalian yang lihat yang bisa di sini, yang kalian bisa lihat di sini kan emang moldingnya bagus, detail. Ya bawahnya terus ini ada Tomica, Made in Vietnam, bla 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 bla. Ya terus ini juga apa, ininya detail, bergerigi yang side crawlernya ini emang karena mall itu kan emang sejatinya troli, yang gue bilang tadi troli ini dilepas, jadi dia cuma ngeluncurin badan kapsulnya ke dalam tanah. Lalu juga sampai yang di bagian mana? Ya yang bagian yang sini juga detail. Lalu lalu kayak yang colokan-colokan port buat, kan emang kalau yang Thunderbirds Argo itu kan semua kendaraan auxiliary mechanya itu add-on apa, kendaraan tambahannya itu kan semua dari kapsul, satu base body yang sama kayak mall ini, tapi bisa diganti peralatan apa, peralatannya sesuai kondisi apa, kondisi di lapangan, dan salah satunya modifikasinya adalah jadi mall tikus tanah. Ya jadi emang kalau gue bengkokin sedikit, yang bagian mana ya, yang bagian dalam ini pun detail, agak susah fokusnya padahal kamera ini sudah autofocus. Ya detail. Lalu juga ya bagian kanopi kokpitnya. Lalu kalau soal molding yang gue sedikit agak agak heran ya, yang gue agak bingung tuh rasanya kayak bornya tuh kurang panjang gitu loh. Emang sih tujuannya adalah supaya muat di kotak ini. Kalau kalian lihat kan, dia kayaknya bener-bener fit di dalam kotak, tapi rasanya jadi kayak bornya kurang panjang. Tapi kalau dia dikecilin skalanya, takutnya emang lebih susah lagi ngebikin detail ya. Jadi gue berkesimpulan bahwa emang ukuran kotaknya sama, jadi emang dipadet-padetin. Ya termasuk, gue menurut gue emang mata bornya pendek ya. Jadi kayak misalkan bandingannya sama Thunderbird One itu, Thunderbird One ini tuh ujung ke ujung tuh sama gitu loh. Ya kayak gitu sih. Lalu apalagi ya? Gimmicknya adalah emang yang dari tadi gue coba, yang pas di opening tadi ya emang pam pam pam, ya dia bisa bisa bener-bener jalan gitu loh. Jadi gue cukup dorong dari belakang, dia bener-bener muter. Emang sih nggak ngebut kayak, nggak ngebut kayak ini ya, tapi emang paling nggak dia bisa jalan gitu ya. Dia namanya tank sih ya, pasti berat lah. Cukup apa, tadinya gue ngerasa kayak gue mesti neken neken dia dari atas gitu loh, kayak gini, supaya bisa jalan. Tapi ternyata nggak mesti sih, asalkan emang permukaannya cukup halus, kayak gue pakai backdrop gue ini, dia cukup didorong dari belakang tuh benar-benar bisa muter. Itulah kenapa emang bahan crawlernya itu dari karet. Ini kan, nih dia bisa muter, jadi kalau satu muter ya dua-duanya ikut sih, karena emang satu as. Jadi emang benar-benar ya, mainan kecil yang menyenangkan. Terus juga bornya bisa muter, tapi nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu lulus. Jadi emang ya gitulah, bisa muter, tapi ya kalian putar sendiri. Ribet sih, tapi ya itulah. Lalu apa lagi ya? Sebenarnya sih kekurangannya dari waktu gue dapet ini adalah memang harus apa namanya, emang dia di dalam kart apa, karton ini tuh dia masih dibungkus plastik lagi, jadi menyebabkan yang side crawlernya itu tuh ketekan jadi kayak gini. Itu yang amat disayangkan ya. Tapi asalkan kalian pakai teknik yang sama untuk PVC, kalau kalian pakai air panas, dibasahin pakai air panas, terus di apa, langsung kasih air dingin, dia kan akan mengeras di posisi itu seterusnya. Ya bukan masalah besar sih untuk mainan murah juga. Ya jadi emang ini Thunderbird The Mall. Ini perbandingannya sama Mach 5, lalu Thunderbird One yang tadi kalian sudah lihat.
Sebenarnya menyenangkan juga sih ngoleksi diecast gitu. Tapi gue tuh lebih seleranya tuh ngoleksi yang kayak apa? Ngoleksi yang emang dasarnya tuh miniatur dari kendaraan yang gue suka gitu loh. Kalau misalkan Hot Wheels, gue masih pengen mobilnya di A-Team, mobilnya Scooby-Doo tuh Mystery Machine, terus apa lagi ya? Mungkin Ecto One Ghostbusters, miniatur dari mobil yang ada aja. Memang sih yang Star Wars juga agak menggoda sih, tapi kan itu desain original tim apa? Tim kreatifnya Hot Wheels, nggak berdasarkan dari film. Tapi emang rasanya menyenangkan sih ngoleksi yang apa miniatur dari memang yang ada di layar kaca gitu loh atau layar lebar, benar-benar ngoleksi memorabilia. Iya apalagi ya yang bisa gue bahas. Ya ini perbandingan ukurannya sih tadi. Oh, sebelum gue lupa, paint jobnya sih well done meskipun ada beberapa bagian yang miss ya. Jadi emang ini yang kanopi cockpitnya apa cat silvernya juga cat sih menurut gue. Terus ini ada stripe apa stripe hitam kuning itu juga cat. Kuning yang di sini juga cat. Apa lagi ya? Nah, yang perlu gue bilang, kalian kalau misalkan kalian punya ini ya, kalian harus hati-hati sama yang bagian trolinya. Karena apa? Dia plastik tapi bukan warna silver base-nya. Dia kayaknya abu-abu atau apa gitu. Sebenarnya kalau kalian mungkin mau nge-pause bagian ini rasanya kayak ini ada lecet-lecet sedikit. Kayak mungkin karena gue foto di luar sih, jadi emang kayak kena sama batu atau tanah. Lucu sih, bener-bener cocok buat foto di atas bebatuan atau tanah. Lalu juga emang ada tulisan International Rescue di kiri sama kanan. Tapi uniknya adalah di balik sini, di balik crawler yang ini tuh ada tulisan kayak mole. Ya yang itu tuh, yang pas ada di tengah layar monitor kalian atau layar HP kalian yang gue tunjuk itu. Padahal harusnya ini nama potnya gitu loh, pot A, pot A, pot B gitu, tapi malah tulisan mall. Aneh sih. Lalu juga, oh di sini juga ada tulisan mall. Emang dia pakai di print warna putih sih, typograph warna putih. Ah ya itu dia, yang persis di bawah jari gue ini, duh susah banget fokusnya. Si Aul. Mana sih? Ah ya itu dia, yang persis di bawah jari gue ini memang keren. Bener-bener detail kecil yang tidak dilewatkan gitu loh. Apa lagi ya? Ya mungkin perbandingan ukuran sama yang lain juga, sama kayak apa Candy Toy Revolver yang gue review kemarin. um, Beda sih, beda skala sih. Tapi kalau kalian mau yang lucu-lucu, yang sedikit nyeleneh, gue ngebuka Revolver gue terus gue naruh dia di dalam sini. Cocok banget sumpah. Mau meluncur. Ngerrrr. Aduh nyangkut. Ngerrrr. Aduh nyangkut lagi. Nging. Aduh menyenangkan sih punya ini. Gue nggak rugi gitu loh. Gue nge-skip yang kendaraan-kendaraan Thunderbird lain. Tapi gue dapetin ini dulu bener-bener wah gila bor kuning coy. Ya shout out untuk apa seorang temen gue bor kuning. Ya itulah terus apa lagi ya perbandingan ya. Terus kalau misalkan kalian bingung, kalian misalkan kalau ngoleksi Tomica terus bingung, tapi kalian ngoleksi Lego, ini perbandingannya sama Doctor, Eleven Doctor kayak Matt Smith. Ya yeah, Doctor, lalu juga sama TARDIS. Hidup British. Aduh, Brexit konyol. Ya ini perbandingannya sama Lego TARDIS. Apalagi, oh udah 14 menit, jadi ya gue rasa itu sih review gue untuk Tomica Thunderbird Sargo The Mall atau bahasa Jepangnya Jet Mogura. Gue baru inget nama Jepangnya adalah Jet Mogura. Ya itu sih bener-bener mainan kecil yang lucu, recommended. Ini nggak masuk toko mainan biasa ya, karena emang ada lisensi untuk Thunderbirds Argo, jadi kebanyakan yang jual hanya online seller, gue nggak tahu siapa. Kalian cari sendiri aja kalau emang ada yang jual diecastnya Thunderbirds. Jadi emang ini kayaknya nggak akan masuk toko mainan kita dalam waktu dekat. Itulah sekian untuk review kali ini. Sampai jumpa lain waktu. See you next time.